Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran yang masih jarak jauh. Kita belum bisa bertemu dengan tatap muka seperti biasa karena kondisi yang belum memungkinkan. Kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Kalau pada pertemuan yang kemarin kita mempelajari ilmuwan-ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah atau perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Kemarin kita telah mempelajari ada tokoh-tokoh di bidang filsafat, di bidang astronomi, kedokteran, kimia, fisika, matematika maupun yang lain. Dan banyak tokoh telah juga kita pelajari bersama. Pada kesempatan ini kita mempelajari Baitul Hikmah sebagai pusat transformasi ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi munculnya banyak ilmuwan, banyak ulama-ulama. Itu tidak lepas dari peran Baitul Hikmah yang berdiri di abad ke-9 sampai abad ke-13. Yang kala itu didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abdullah Al-Ma'mun. Baitul Hikmah ini adalah lembaga ilmu pengetahuan dan penterjemahan buku-buku kuno, buku-buku asing, baik yang berasal dari Suriah, berasal dari India, berasal dari Mesir atau Ethiopia, maupun Persia. Ini diterjemahkan di Baitul Hikmah dalam rangka agar supaya buku-buku asing tersebut yang masih bertuliskan dengan bahasa-bahasa setempat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahkan sampai diberi penjelasan atau syarahan supaya umat Islam atau masyarakat bisa membaca dan memahami isi yang ada dari buku-buku tersebut. Jadi berbagai buku yang ada itu, yang kemarin saya singgung, tidak hanya peninggalan dari Arab kuno saja, non-Arab itu tersebut. Buku dari India, buku dari Mesir, Persia, maupun yang lain. Ini diterjemahkan di
lembaga atau Baitul Hikmah. Jadi di sana setelah diterjemahkan, digandakan, ditaruh di perpustakaan. Jadi Baitul Hikmah ini fungsinya sebagai perpustakaan, sekaligus sebagai tempat penelitian, kemudian sebagai tempat diskusi. Ini Baitul Hikmah. Sehingga dengan banyaknya para sarjana-sarjana yang datang, baik dari Arab maupun luar Arab, ke Baitul Hikmah, yang kala itu pusatnya berada di Baghdad. Sehingga ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang cepat. Baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Kemarin kita telah mempelajari ilmu pengetahuan umum, nanti yang agama insya Allah kita setelah mempelajari ini atau dalam pertemuan yang akan datang. Ini mengalami perkembangan, tidak lepas dari peran Baitul Hikmah kala itu, yang dirintis kala itu oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, yang sebetulnya namanya saja itu sebelum Baitul Hikmah adalah Khizanatul Hikmah, kemudian dirubah oleh putranya yaitu Abdullah Al-Ma'mun, dirubah menjadi Baitul Hikmah. Jadi buku-buku tersebut dari peninggalan masa lalu dari beberapa negara yang kala itu tidak Islam, dipelajari oleh umat Islam, dikembangkan oleh umat Islam. Kemudian melahirkan sebuah ilmu-ilmu baru. Jadi pada awalnya sebetulnya Islam mendapat sumbangsih dari non-muslim, kemudian dikembangkan oleh umat Islam, dikembangkan, dimajukan oleh umat Islam. Banyak juga orang-orang non-muslim, orang-orang Eropa kala itu yang kemudian belajar kepada umat Islam. Karena telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka mau tidak mau orang yang belajar di sini di Baitul Hikmah harus menguasai bahasa Arab. Tidak bedanya dengan sekarang. Kita mempelajari keilmuan harus menguasai bahasa Arab, juga harus kita menguasai bahasa Inggris. Meskipun sekarang ini sudah banyak penerjemahan karya-karya yang berteks Arab maupun berteks Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah sejarah terulang kembali yang berbalik. Islam dulu berteks Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sekarang Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini yang terjadi. Jadi Baitul Hikmah ini memberikan sumbangan yang besar bagi umat Islam maupun non-muslim, atau katakanlah umat Kristen, sampai kebangkitan bangsa Eropa itu tidak lepas dari orang-orang Eropa yang belajar kepada umat Islam kala itu. Mereka belajar menguasai, kemudian banyak karya-karya ilmuwan muslim yang diterjemahkan ke dalam bahasa mereka atau bahasa Inggris dan menjadi rujukan bagi bangsa Eropa. Jadi banyak karya-karya, kemarin telah sebagian saya sebutkan, di bidang kedokteran juga demikian, di bidang filsafat, di bidang astronomi atau yang lain. Ini banyak karya-karya umat Islam yang
sampai sekarang pun masih banyak dijadikan sebagai rujukan orang-orang Eropa maupun orang-orang Barat. Hanya kadangkala kita tidak mengenal karena namanya sudah mengalami perubahan. Kadangkala seperti itu. Karena tokoh seperti Ibnu Sina kemudian menjadi perubahan Avicenna, Ibnu Rushd, Averroes dan sebagainya. Ini yang terjadi. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, kala itu banyak memberikan tugas kepada para menteri-menterinya dalam rangka untuk melakukan observasi, melakukan penelitian, melakukan pengamatan. Baik di bidang ilmu tersebut yang saya sebutkan maupun ilmu astronomi. Karena ilmu astronomi ini sangat dibutuhkan bagi umat Islam. Baik itu kaitannya untuk menghitung waktu hari, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya maupun sebagai ibadah. Karena orang Islam akan sholat tentu harus tahu waktu untuk melakukan sholat, puasa maupun hari raya, maupun Idul Adha maupun yang lain. Meskipun sebelum Islam orang sudah mempelajari ilmu astronomi. Ya hanya ansih untuk mengetahui putaran waktu tahun. Karena sudah ada sebuah kerajaan-kerajaan. Untuk menghitung adalah memerlukan ilmu astronomi. Bagi umat Islam berbeda, maka akan lebih penting. Jadi di Baitul Hikmah ini melakukan pengamatan, penelitian, baik di bidang ilmu-ilmu umum maupun ilmu agama. Para sarjana-sarjana gemar untuk melakukan studi, klub-klub belajar, dan melakukan penelitian-penelitian. Jadi itu terjadi karena tidak lepas juga dari kondisi saat itu yang kalau alam pikir kita tarik ke zaman sekarang jauh berbeda. Di saat itu beda dengan kondisinya dengan sekarang. Di mana ketertarikan masyarakat terhadap ilmu ini sangat tinggi. Tidak lepas juga apresiasi masyarakat yang besar terhadap orang yang mempunyai ilmu. Dan penghargaan dari pemerintah juga yang sangat tinggi. Ini yang berbeda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kelihatannya seneng yang suka yang instan, yang cepat jadi. Rasa-rasa belajar cepat pinter. Seperti itu kira-kira. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang 2 menit. Kurang 2 menit, saya tambah sedikit ya. Nanti tindak tambah dengan tanya jawab. Jadi kalau Baitul Hikmah di masa dinasti Abbasiyah itu pusat ilmu pengetahuan berada di Baghdad. Jadi dari waktu ke waktu dalam sejarah ini memang mengalami perubahan pusat ilmu pengetahuan. Abbasiyah di Baghdad, Umayyah di Damaskus. Masa Nabi Khulafaur Rasyidin berada di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah. Dan nanti menyusul dalam pelajaran berikutnya ada di Cordova atau Andalusia maupun di Al-Azhar Kairo Mesir dan seterusnya. Jadi ini sejarah memang tidak lepas dari masa-masa sebelumnya dan kita tidak bisa
menyalahkan sejarah. Karena kalau kita menyalahkan sejarah sama dengan menyalahkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Yai.